sebuah batu meteoroid akan menabrak bumi. Tapi keluarga ini tidak panik, karena mereka telah siap meninggalkan bumi sejak lama. Pada malam meteoroid jatuh, mereka menggunakan bahtera Nuh pergi ke luar angkasa, mencari planet yang baru. Hari itu mereka sedang bermain kartu di dalam kapal pesawat. Tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Sebuah bangkai pesawat luar angkasa menyerang pesawat luar angkasa mereka, lalu menabrak badan pesawat mereka, dan membuat mereka keluar dari lintasan pendaratan. Kecepatan pendaratan semakin cepat, hingga membuat kekacauan di dalam pesawat. Pendaratan semakin dekat, keluarga ini hanya bisa saling berpegang tangan, berharap dapat mendarat dengan selamat. Beberapa detik kemudian, pesawat mendarat dengan keras. Dan di saat bersamaan, sebuah kotak besi menabrak kaki ibunya Maureen. Dalam keadaan panik, mereka mengeluarkan Maureen. Tapi mereka lupa menutup pintu pesawat itu, hingga membuat air masuk ke dalam. Kapal pesawat mereka, semua peralatan dan semua persediaan yang dibawa ikut tenggelam di dalam air es. Planet macam apakah ini? Dengan perasaan penasaran, Will memanjat ke atas puncak gunung. Dia tercengang, ternyata mereka berada di planet salju. Hal pertama yang harus diatasi adalah luka kaki Maureen. Tapi semua peralatan medis ada di dalam pesawat. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lalu apakah hanya menunggu mati? Di saat itu juga, Maureen melakukan sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Kita belum menguji oksigennya. Kamu telah mengujinya. Kamu lihat? Ternyata Maureen telah menyadari baju astronot John telah sobek. Artinya, planet ini memiliki oksigen. Keluarga ini melepaskan helm mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menghirup udara di planet luar. Tapi ini tidak bertahan lama. Dalam waktu 6 jam, matahari akan terbenam. Dan baterai salju astronot mereka hanya bertahan 5 jam saja. Kalau begitu, mereka bisa mati kedinginan di planet ini. Cara satu-satunya adalah turun dan berenang di dalam air es, masuk ke dalam pesawat, dan mengambil baterai baju astronot. Tapi karena baju John telah sobek, kaki Maureen pun terluka. Harapan satu-satunya adalah ketiga anak mereka. Di sini hanya ada seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang pernah menerima pelatihan menyelam. John menarik tangan anaknya Will sambil menegakkan jaketnya, sambil berkata kepadanya, "Kamu adalah seorang laki-laki. Saat ini hanya kamu yang bisa menolong kami." Will yang gemetar melihat ke dalam danau es dan tidak berani membayangkan tiba-tiba kakaknya Judy berlari. Judy memakai baju astronot dan menyelam ke dalam air. Dia memutuskan menggantikan adiknya, menyelesaikan misi ini. Dari dalam danau, Judy membawa keluar baterai itu. Tapi yang membuatnya takut adalah air di dalam danau es berubah menjadi es batu. John yang berada di tepi air berteriak, memintanya melepaskan baterai itu. Hidup lebih penting. Air di dalam danau dengan cepat menjadi es. Judy berusaha berenang ke atas, tapi dia sudah terlambat. Akhirnya, dia membeku di dalam danau es. Melihat putrinya yang meminta tolong, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Di atas planet salju ini, baju astronot John rusak, Maureen yang terluka, dan sekarang Judy terjebak di dalam danau es. Untungnya baju ini dilengkapi alat komunikasi. Mereka mencoba menghibur kakaknya, juga mencari cara mengeluarkannya. Dan untung saja baju astronot Judy masih memiliki sistem pendukung kurang dari 5 jam. Dalam waktu 5 jam, mereka harus mengeluarkan Judy. Mereka mencari tempat teduh. John memakai pisau kecil memahat es. Tapi mengandalkan alat kecil ini, bahkan 3 hari es tidak akan hancur. Tiba-tiba, gunung es di belakang mereka mengeluarkan api. Melihat hal itu membuat Will yang berumur 9 tahun mendekati ayahnya. Puing-puing kecelakaan itu pasti telah menyentuh vena mineral murni. Dan di dalam vena mengandung sejenis bahan yang mudah terbakar, magnesium. Kamu tahu zat apa yang dapat berinteraksi dengan magnesium? Es. Mendengar perkataan Will, John memutuskan meninggalkan mereka. Dengan membawa Will, mereka berjalan di atas gunung salju dan akhirnya sampai di tujuan. Di sini, mereka menemukan magnesium besar. Saat mendekati magnesium itu, Will yang tidak sengaja terjatuh ke dalam sebuah gua. Untungnya Will tidak terluka. Dia bahkan terkejut. Ternyata di tempat ini ada sebuah hutan. Will meminta ayahnya kembali menyelamatkan Judy. Dia akan mencari makanan di dalam hutan, lalu mencari cara kembali. Mengetahui Will yang pengertian,
John pun lega dan pergi. Tapi John tidak tahu, Will sebenarnya takut. Dia duduk di bawah tanah dan menangis. "Saya akan baik-baik saja." Saat itu juga, sebuah cahaya api menarik perhatiannya. Bagaimana bisa ada api di sini? Dia pun mencari cahaya api itu. Di hutan terpencil ini, ada sebuah bangkai pesawat yang terjatuh. Dan kapal pesawat ini tidak terlihat seperti kapal manusia. Saat yang bersamaan, dari kejauhan Will melihat seseorang. Dia melihat dengan teliti, ini bukan seorang manusia, melainkan seorang alien. Will mencoba memanjat tinggi pohon. Di bawahnya, ada alien yang ganas. Tapi untungnya, tubuh alien itu hanya ada sebagian. Dan dia tidak dapat naik ke atas. Will yang ketakutan mencoba mundur. Will berpikir ini telah berakhir. Ternyata tidak. Bagian atas tubuh alien berada di belakang Will. Dia memiliki 4 buah tangan. Ternyata dia juga terjebak di atas pohon dan tidak dapat menyakiti Will. Di sisi lain, John yang membawa magnesium kemudian menaruh di atas air beku itu, lalu menyalakan api. Seketika magnesium itu terbakar. Seperti perkiraannya, lubang itu terbakar. Mereka bekerja sama, menggali lubang selama setengah jam. Setelah berusaha payah mengeluarkan tangan Judy, terdengar suara guntur dan kilat. Angin kencang pun meniup kencang. Lubang terbuka dengan susah payah tertutup kembali. Hujan mulai turun, dan korek api John tidak dapat menyala. Bagaimanapun mereka menghibur Judy yang terjebak di dalam tahu dia akan segera mati. Di sisi lain, Will dan alien yang terjebak tiba-tiba kedatangan seekor serangga dan hinggap di atas tangan alien itu. Melihat makhluk yang aneh ini, alien mendadak berubah menjadi lembut. Cahaya wajahnya berubah mengikuti serangga itu. Dan karena perubahan itu, Will pun memperhatikannya. Dia melihat cahaya alien itu secara bertahap menjadi suram dan depresi. Will menebak, mungkin alien itu terlalu lama berpisah dengan tubuhnya, hingga tidak dapat mengeluarkan energi. Mereka tidak menyadari, percikan api dari bangkai pesawat telah membakar seluruh hutan. Saat Will menyadarinya, api telah mengepung mereka. Will pun terus memanjat, tapi dia tidak bisa naik ke atas. Dia meminta pertolongan ayahnya, namun juga tidak ada jawaban. Will sangat ketakutan. Melihat alien yang ada di depannya, dia pun memutuskan tidak perlu mati bersama. Will mengeluarkan sebuah besi, mengeluarkan seluruh tenaganya memotong kayu pohon itu. Alien yang tidak menyadarinya terjatuh ke bawah. Setelah menyelamatkan alien itu, Will bersandar di pohon dan menunggu kematian. Tiba-tiba dia mendengar suara. Tubuh alien yang telah bersatu langsung melompat, memeluk Will dan menyelamatkannya. Will yang baik hati membuatnya tersentuh. Membalas kebaikan Will, di sisi lain keluarga ini sedang berjuang menyelamatkan Judy. Tiba-tiba Will membawa alien datang. Atas permintaan Will, alien mengaktifkan kekuatannya, menaruh kedua tangan di atas lubang, mengeluarkan cahaya panas, kemudian menarik keluar Judy. Untungnya Judy masih hidup. Akhirnya alien menghangatkan tubuh mereka agar mereka dapat melewati malam yang dingin. Film pun selesai.